Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya, sholat tarawih, dan witir insyaallah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ada juga riwayat Imam Ahmad. Ya. Hadis ini cukup banyak soalnya. Dan Imam Tirmidzi. Yang inti globalnya itu bisa diberi judul siapa yang beruntung dan siapa yang merugi di bulan Ramadan ini. Ya, yang saya baca ini adalah yang riwayat dari Imam Ahmad, hadis nomor 7139. Kemudian Imam Tirmidzi nomor 3468. Lalu lafal yang sedikit berbeda itu Imam Muslim nomor 4628. Nah, teks dalam riwayat Imam Ahmad berbunyi begini. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli 'alaiha. Ya. Jelek sekali bagi seseorang yang disebut namaku di sisinya, kemudian tidak bersolawat kepadaku. Ya. Terjemahan dari jelek sekali dari teks Arab aslinya itu adalah raghima anfu rajulin. Ya. Raghima itu maknanya adalah jelek sekali. Lalu anfu itu hidung. Jadi hidung seseorang. Ya, di dalam bahasa kita itu sering gejala bahasa atau tempo parte atau bagaimana. Umpamanya dalam kalimat orang itu tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Nah, yang dimaksudkan batang hidungnya kan ya keseluruhan itu ya. Ya. Ini batang hidung itu mewakili keseluruhannya. Umpamanya sepak bola Indonesia melawan Malaysia. Itu yang temandang kan cuma 11 orang. Tapi mewakili. Nah, untuk itu perlu penjelasan yang lebih saklek di dalam pengertian bahasa. Jadi anfu itu jelek sekali hidungnya. Ya, jeleknya hidung itu seperti apa? Kalau hidungnya orang-orang Jawa, termasuk Semarang, sak seluruh Semarang, antar sesama orang Jawa masih diberi tingkat-tingkatan. Ada yang mancung ke luar, ada yang sedang, ada yang mancung ke dalam. Yang memberikan struktur itu orang-orang Jawa itu sendiri. Tapi orang yang sudah diberi tingkatan-tingkatan itu, kalau sudah kumpul bersama orang Islam lain di Mekah, sudah satu kelompok, pesek semua. Pesek semua. Jadi kalau sudah di Mekah sana itu, orang Indonesia itu ketok banget. Warnanya kulitnya gitu, bentuk hidungnya sudah kelihatan. Nggak plastik sisan, ada sandal. Itu mesti orang Indonesia. Gitu. Ketika dibandingkan dengan orang Irak, orang Iran, orang Yordania, orang Libanon, apalagi kayak itu ya. Wah, itu sudah kayak orang Indonesia, pesek semua. Neng Indonesia isih bisa orang itu bangir, orang itu cantik, orang itu ganteng. Artinya belum jelek. Belum jelek. Ya. Ya, seperti saya ini sengarane ganteng sopo gitu ya. Jelek kan. Tapi nyatanya ada orang yang mengatakan bahwa Pak Danusi itu ganteng. Minimal istri saya. Gitu. Nah, sampai Nabi Muhammad pun mengatakan itu jelek. Seperti apa? Ya, kalau sudah patah hidungnya.
Jadi patah batang hidungnya bagi orang yang disebut namaku, tetapi tidak bersolawat kepadaku. Yang kedua, gini, ya. Warahima anfu rajulin takhala ali ramadhanu fansalakha qabla ayyughfara lahu. Patah batang hidungnya bagi orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan itu belum memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sejarah tarawih dulu kan Nabi kan cuma 4 kali ya di masjid itu ya. Terakhir kan tanggal 19. Itu berdoa, singkat aja ya, berdoa 3 perkara, 2 diterima, 1 ditolak. Berdoa begitu itu sampai 4 kali. Pertama diterima, itu bahwa kalau umatku ini berengkele, lalu dihukum oleh Allah, Nabi Muhammad minta supaya dinyengei, jangan ditumpas habis. Itu diijabahi. Dibandingkan dengan umat dahulu, iya. Kaum Samud habis, kaum Ad habis, kaum Madian habis, umat Nabi Lot habis, umat Nabi Nuh habis, kecuali yang naik kapal. Tapi umat Nabi Muhammad lebih banyak yang hidup daripada yang mati. Tsunami Aceh, erupsi Gunung Merapi, atau musibah alam di mana saja. Tidak pernah itu angin itu sampai 7 hari 7 malam itu berputar terus, tidak pernah. Paling seberapa jam tok. Sehingga masih banyak yang hidup. Itu doa Nabi diijabahi. Lalu apalagi Rasulullah. Umatku tidak akan dikalahkan oleh umat lain. Ini juga diijabahi. Barat atas nama orientalisme mulai abad 13 sampai abad sekarang ini tidak henti-hentinya ingin mempunahkan Islam. Melalui seni, budaya, politik, militer, apapun ditempuh untuk menghancurkan Islam. Apa yang terjadi? Sekarang ini Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat, Amerika Latin, Australia, Filipina, seluruh daratan Eropa, apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong menjadi mu'alaf masuk Islam. Di doa Nabi Muhammad diijabahi. Palestina itu senjatanya hanya ketapel. Tapi ya rantai-entek wong. Remajanya muncul terus. Itu kan tidak masuk akal. Padahal dibombardir terus. Doa Nabi Muhammad diijabahi. Lalu apa Rasulullah yang tidak diijabahi? Saya minta agar umatku itu bersatu. Ini yang ditolak oleh Allah. Nah, ndonga ping 4 ditolak nekat terus. Dalam pikiran manusiawi kan pasti benar umatnya supaya bersatu. Tapi Allah berkehendak lain. Nah, karena merasa salah itulah maka tanggal 20 ke atas mengadakan program yang sekarang kita sebut iktikaf. Mulai habis sholat subuh terus selama 10 hari atau 9 hari. Siang malam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berdoa. Apa doa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya itu. Tanpa hitungan. Karena apa? Merasa pernah ngengkel kepada Allah. Sehingga doanya luar biasa. Ya Allah, Engkau adalah pengampun dan suka sekali memberikan ampunan. Karena itulah ampuni aku ya Rasulullah. Ampuni kami ya Allah. Maaf. Ampuni kami ya Allah. Itu doa Nabi Muhammad itu paling berani ketika berhadapan dengan Allah. Langsung, innaka afuwun, engkau suka sekali memberikan ampunan. Fa'fu anni, ampunilah aku. Nabi-nabi yang terdahulu enggak berani begitu. Hanya mengeluh. Umpamanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan enggak minta. Cuma ya Allah kalau engkau enggak mengampuni aku pasti rugi. Kan enggak berani minta langsung. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka
Ini kuntu minadzalimin, mengandak kene bahwa dia itu ahli berbuat aniaya. Enggak berani minta ampunan langsung. Hanya Nabi Muhammad, innaka afuwun. Nah, kita sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad ini. Kemudian wansalakho waraghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibaro falam yudkhilahul jannah. Patah batang hidungnya bagi seseorang yang mempunyai kedua orang tua dan tidak memasukkannya ke surga. Memasukkannya ke surga. Tentunya apa? Ya dengan istighfarnya. Dengan istighfarnya. Ya. Nah, di dalam satu hadis yang lain tentang istighfar itu, la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang diangkat ke surga. Selengkapnya demikian. Al-qintaru 12.000 uqiyatin. Satu qintor itu ada 12.000 uqiyah. Kullu uqiyatin khairun mimma bainas sama'i wal ard. Setiap uqiyah itu jaraknya lebih bagus dari langit dan bumi. Ya, yang namanya uqiyah itu kintor itu got kanal. Kalau Semarang bukan Sumatera, Semarang itu punya kali banjir, kanal barat dan kali banjir, kanal timur itu jaraknya cuma 5 kilo. Tetapi satu uqiyah ini ma bainas sama'i wal ard. Ya, padahal itu banyaknya satu kintor ada 12.000. Lalu lanjutannya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tambah beliau bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang diangkat derajatnya sangat tinggi di surga. Fayaqulu, kemudian ia berkata kaget. Anna hadza, lu bagaimana bisa begini? Jadi di dunia amalnya ya pas-pasan, mungkin kurang, tiba-tiba naik. Sangat tinggi sekali. Lalu wasfayuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, tentu petugas surga sana, istighfari waladika laka. Itu adalah karena permohonan ampunan dari anakmu kepadamu. Nah, karena itulah amalan siapa yang akan bisa beruntung pada bulan Ramadan ini, mari perbanyak-banyak minta ampunan untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Ampunan yang paling singkat dalam bentuk doa adalah Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Dilengkapkan boleh. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebanyak-banyaknya. Selingan itu ya sedikit. Sebagaimana Rasulullah selingan di antara doa itu. Umpamanya Allahumma ja'alni nura wa min amani nura wa min khalfi nura wa min yamini nura wa min shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa fi qalbi nura. Ya Allah, berilah aku cahaya. Depanku cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, hatiku cahaya. Jadikanlah aku bercahaya. Itu hanya selingan. Tapi yang utama adalah permohonan ampunan. Karena memang pernah merasa salah besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita melaksanakan satu tradisi yang sangat bagus dari Nabi ini. Sehingga kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan yang pantas untuk mengatakan bahwa kita menang di tanggal 1 Syawal ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.